Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, alhamdulillah ya, Aswan Satrio Baikuni ya. Apa kabarnya Aswan? Agak delay ya, Wan. Iya, agak delay. Oh iya. Mungkin sinyalnya ya, Wan. Kayak memang Iya. itu udah biasa ya, gangguan teknis kalau sedang Zoom memang biasanya seperti itu. Oke, Aswan, kali ini Aswan akan membawakan sebuah buku ya. Buku yang Ya. mana buku tersebut memiliki semacam kelebihan gitu Wan ya, kelebihan yang membuat Aswan ingin menyampaikan buku tersebut. Ya, mungkin karena ini memang sifatnya Aswan yang ingin menyampaikan, saya akan memberikan kepada Aswan untuk menyampaikan materi tersebut ya. Untuk menghemat waktu, saya langsung aja ya Wan ya. Ntar saya mau Siapa? jadikan host dulu biar bisa. Oke. Silakan Wan. Saya share screen ya, Pak. Boleh. Udah kelihatan ya, Pak? Ya udah. Ya. Terima kasih ya, Pak Hasbi. Terima kasih juga untuk teman-teman Setiami yang udah mempersilahkan saya dan juga memberikan waktu untuk saya untuk bisa sharing terkait untuk bukan produksi, lebih ke buku. Bukunya ini karya Kiniki Angelo. Untuk edisinya ini kebetulan ada 10 edisi ya. Kemudian di sini saya akan membedah untuk edisi ke-9 dan edisi ke-10, di mana sebenarnya buku ini membahas tentang pola perilaku ataupun proses perubahan ataupun perilaku organisasi, tapi kita lebih melihat ke sisi humanity-nya. Jadi kan yang seperti kita ketahui kalau yang namanya instansi, company, organisasi lebih mengedepankan suatu aset, ekuitas, revenue, kemudian liabilitas ataupun hutang dan segala macamnya. Tetapi itu semua itu ada akarnya nih. Akarnya itu dari siapa? Ternyata pas dilihat ataupun dibedah dari bukunya Kiniki Angelo ini, dilihatlah kalau personality atau humanity dalam suatu organisasi ataupun company ini sangat berdampak ke depannya. Nah, bagusnya buku ini kalau dilihat ada 690 page atau 690 halaman, dan kalau misalnya kita lihat juga untuk chapternya itu ada 17 chapter yang cukup banyaknya. Cuma di sini saya mencoba untuk membuat satu interpretasi ataupun persepsi dari isinya seperti apa. Oke. Yang pertama ini saya bagikan menjadi ada 3 ya. Pertama ada persepsi dan komunikasi, kemudian teori-teori motivasi, dan juga teori proses motivasi. Nah, dalam buku Kiniki ini kenapa sih dibahas tentang human? Karena dari human sendiri kita bisa melihat perilaku individu terhadap organisasi yang pertama, kemudian perilaku individu terhadap individu lainnya di dalam suatu organisasi, kemudian melihat perilaku individu terhadap lingkungannya di luar dari organisasi. Tujuannya apa? Untuk performance dari individu tersendiri. Nah, inilah yang menjadi suatu dasar dan cikal bakal dari suatu individu itu sendiri. Nah, kita akan mempelajari nih bagaimana sih persepsi ataupun sudut pandang, kemudian bagaimana sih cara komunikasi, baik itu secara verbal, kemudian komunikasi yang bersifatnya itu persuasif, mengajak, agresif, kemudian assertiveness, kemudian hingga menghasilkan suatu motivasi. Dari komunikasi menghasilkan suatu motivasi, dan dari motivasi itu sendiri kemudian akan mengembangkan menjadi suatu proses. Jadi ntar kita membahas nih cara proses-proses motivasi itu sendiri. Oke. Kemudian next. Nah, pengantarnya di sini kita kan memandang dunia itu di sekitar kita tuh secara berbeda ya. Persepsi saya dunia itu bulat mungkin. Menurut Pak Hasbi ataupun teman-teman sekalian mungkin bumi itu nggak bulat tapi berupa dataran ataupun berupa sesuatu hal yang bisa memiliki interpretasi dan persepsi yang berbeda.
kayak gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan wawasan kita tentang perilaku orang lain, kita juga perlu memahami bagaimana cara persepsi beroperasi atau sudut pandang itu beroperasi. Nah, memahami, mempelajari persepsi orang lain itu meningkatkan kemampuan kita untuk memahami makna dan perilaku itu sendiri. Nah, kemudian outputnya apa sih dari proses persepsi? Itu akan menghasilkan suatu interpretasi, kemudian respon, dan juga tindakan. Tindakan bagaimana sih orang itu menerima dan kemudian memberikan satu feedback terhadap individu itu sendiri. Seperti yang kita tahu ya, persepsi atau sudut pandang merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita untuk menafsirkan dan memahami lingkungan kita. Nah, cara kita memandang dunia di sekitar kita itu dapat ditambahkan pada suatu informasi yang dikumpulkan melalui panca indera kita. Kita memiliki 5 panca indera ya, seperti mata, telinga, hidung, kemudian kulit. Itu tujuannya untuk membuat suatu informasi, kemudian lalu kita membuat suatu persepsi dan interpretasi itu sendiri. Nah, kan ada di gambar ya. Jadi misalnya saya berbicara dengan Pak Hasbi, misalnya A sampai Z. Mungkin persepsinya Pak Hasbi bisa berbeda. Kemudian dia menyampaikan, Pak Hasbi menyampaikan pada teman-teman sekalian dengan persepsinya Pak Hasbi itu sendiri. Dengan tujuan mengkomunikasikan. Kembali lagi, jadi dari persepsi, kemudian outputnya mengkomunikasikan dari apa yang kita persepsikan. Kayak gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nih. Di sini ada perception dan ada setting. Nah, perception ini persepsi ya, yang bisa kita ketahui. Nah, perception ini merupakan suatu persepsi kita dalam melihat ataupun menggunakan panca indera. Dari personality orang kita bisa melihat, contohnya ya, Aswan Satria Baikuni itu digambarkan sesosok pria, kemudian rambutnya pelontos, moodnya bisa swing, ataupun personality-nya dia memiliki yang humble person, kemudian attitude-nya mungkin dia mencela-mencela, itu merupakan salah satu persevere. Jadi dari tampang secara fisik yang dapat dilihat, dapat dirasakan oleh kita terhadap orang lain. Nah, kemudian setting, seperti kita ketahui, setting ini kan merupakan suatu alur ya, ataupun pengaturan. Jadi menurut kita itu seorang Aswan itu dia tuh wataknya tuh seperti ini nih, antagonis atau protagonis nih. Kemudian dia memiliki impact person nih, mungkin dia menjadi orang yang seperti apa. Jadi setting ini merupakan tambahan pengaturan terhadap persepsi, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, pengelompokan persepsi itu sendiri ada macam-macam. Ada continuity, closure, proximity, dan similarity. Kita bahas mungkin yang kita commonly ya, yang pada umumnya. Misalnya continuity. Kecenderungan melihat objek sebagai pola yang berkesinambungan. Contohnya nih, kita melihat Pak Hasbi ngajarnya nih seperti dosen yang yang santuy. Kemudian itu terngiang-ngiang, berkesinambungan secara terus-menerus, day by day, hari demi hari. Itu namanya persepsi yang bersifat continuity. Jadi berkesinambungan dari hari ke hari melihat persepsi orang lain ataupun melihat perilaku orang lain. Kemudian closure. Closure itu lebih tepatnya gampang menyimpulkan. Contohnya saya menyimpulkan, oh Pak Hasbi ngajarnya cepat nih. Nah, dari awal hingga akhir saya langsung menyimpulkan persepsi tersebut. Nah, itu disebut dengan closure. Jadi gampang menyimpulkan. Kemudian proximity. Proximity ini dia seperti efek bowling ya. Jadi mengkaitkan satu hal dengan hal yang lain. The example, contoh. Saya ujian mata pelajarannya Pak Hazi misalnya pelajaran akuntansi. Nah, kemudian saya dapat nilai jelek nih. Wah, kemudian persepsi saya berubah. Pak Hasbi mengajarnya mungkin kurang nyaman, kemudian materinya susah nih, kemudian jam kuliahnya bentrok nih. Jadi proximity merupakan pengelompokan berdasarkan kedekatannya. Jadi bagaimana kita membuat suatu persepsi, oh berkesinambungan satu sama lain, itu proximity. Kemudian kalau similarity, kecenderungan untuk mengelompokkan objek dan peristiwa dengan orang lain. Contohnya, aku dan Pak Hasbi berteman. Kita berteman nih. Kemudian kita memandang suatu dosen A, dosen itu antagonis, kemudian pelit nilai, kemudian susah dihubungin, kayak gitu. Jadi
dari dua orang yang sama memiliki suatu senasib yang sama, kemudian memiliki persepsi yang sama untuk menyimpulkan terhadap persepsi yang baru, seperti itu. Ini pengelompokan persepsi ya. Nah, tadi kita sempat bahas karakteristik persepsi itu tadi yang berdasarkan personalnya seperti apa, gendernya dia cewek atau cowok. Mungkin aja nih dari tampilannya rambutnya panjang, dari belakang cakep bodinya. Ternyata dari menurut kita, wah ini cewek cantik nih. Pas dibalik, Jumat Kliwon. Jadi persepsi itu banyak sekali ya, maksudnya terlalu multivariabel. Jadi dari gender pun kita melihat dari belakang malam minggu nih, kemudian pas dibalik malam Jumat lain lagi kan, kayak gitu. Kemudian dari moodnya juga tadi kita bahas juga attitude, kemudian implicit personality theory ini nanti kita bahas di next selanjutnya. Kemudian confirmation based tendency, maksudnya ini kita mengkonfirmasi nih dari apa yang kita miliki sudut pandang kita nih. Jadi misalkan kita punya suatu multivariabel ataupun multipersepsi, kemudian kita mengkonfirmasi nih, bukan gibah ya jatuhnya, tapi mengkonfirmasi. Jadi mendapatkan suatu data, kemudian mengkonfirmasi kembali nih dari apa yang kita persepsikan terhadap suatu objek ataupun subjek, seperti itu. Nah, kita kan tadi kan membahas tentang suatu karakteristik persepsi berdasarkan panca indera. Sekarang kita melihat persepsi melalui gambar nih. Apa yang kita lihat dari gambar ini? Mungkin persepsi kita adalah ini hanya titik-titik aja nih, atau ini hanya gambar abstrak, atau ini adalah gambar apa? Mungkin Pak Hasbi bisa membantu, ini gambar apa ya Pak? Wajah orang ya, kayak mata. Wajah orang. Wajah orang separuh nih. Nah, kalau di sini ini kayak kalau Pak Hasbi bisa lihat persepsinya Pak Hasbi adalah wajah orang. Itu nggak salah karena persepsinya multitafsir. Ya. Ini kayak ada buayanya. Ada gambar anjing. Ini buaya. Buayanya yang ini apa ya? Buaya nih buaya. Nah, kalau persepsi saya ini merupakan gambar seekor anjing ya. Ini kaki anjingnya, ini kepalanya lagi dia minum mungkin ya. Ini badannya total. Tapi ada yang bilang ini ada buaya nih, mungkin ini ada congornya buaya. Terus ada yang bilang wajahnya. Di sini ada muka orang seperti itu. Jadi dari gambar aja kita bisa menyimpulkan, kita bisa membuat satu persepsi dan sudut pandang kita. Oh ternyata gambarnya ini ya. Oh ternyata gambarnya ini ya. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Ini kita next aja karena ini lebih ke sosial. Nah, tadi kita next ya. Ini kesimpulannya. Jadi ada suatu namanya kognisi sosial. Kognisi sosial itu merupakan suatu jendela di mana kita bisa mengamati, kemudian menafsirkan, kemudian mempersiapkan tanggapan kita nih terhadap orang lain ataupun terhadap peristiwa ataupun terhadap objek. Nah, berbagai macam aktivitas, baik itu proses organisasi dan masalah kualitas hidup dipengaruhi oleh persepsi, termasuk aktivitas penting secara manajerial seperti perekrutan dan penilaian kinerja. Nah, ini ada korelasinya nih dari persepsi terhadap kinerja dan terhadap company. Nah, contoh singkatnya gini, misalkan kita melihat suatu company, misalkan ya, brandnya adalah Unilever dengan P&G. Apa sih yang kita lihat? Nah, itu adalah multinational company yang besar, yang kuat, yang stabil. Kita melihatnya seperti itu. Jadi dari persepsi orang, dari persepsi publik, itu bisa menambah suatu nilai ekuitas, menambah branding dari suatu institusi atau company. Kemudian bagaimana sih cara kita menggiring persepsi orang ataupun publik terhadap suatu nilai ekuitas ataupun terhadap suatu branding dari institusi atau company. Kayak gitu. Nah, itu sangat penting. Nah, kita belajar tentang atribusi. Jadi di balik dari persepsi ada suatu atribusi. Atribusi itu kan kalau yang kita tahu adalah atribut seperangkat atau peralatan. Nah, tujuannya apa sih di sini? Untuk merumuskan penjelasan terhadap suatu peristiwa, kemudian bagaimana sih orang-orang itu berperilaku. Nah, kemudian di sini juga akan dijelaskan bagaimana sih teori atribusi itu didasarkan pada suatu premis ataupun suatu asumsi ya, yang berusaha untuk menyimpulkan penyebab perilaku yang diamati, baik itu benar ataupun salah, kemudian secara terus-menerus
itu dijelaskan kemudian sebab akibatnya seperti apa terhadap perilaku kita sendiri dan juga orang lain. Nah, yang paling terkenal itu kalau di bukunya Kinnicky Angelo ini adalah model dari atribusi Cayley. Nah, ini rada teori banget ya, cuman aku langsung aja menerjemahkan ya. Jadi teori atribusi Cayley ini bagaimana sih caranya orang-orang itu menambahkan suatu informasi ataupun persepsi dari, misalnya contoh, saya dan Pak Hasbi melihat suatu institusi, misalnya institusi A, kampus Tiami contohnya. Nah, institusi Tiami, kita mengenal itu adalah pajaknya, administrasi publik dan administrasi bisnisnya itu yang terkenal. Kemudian kita menambahkan persepsi tersebut dengan suatu data. Dan itu secara konsisten, kemudian memiliki suatu tolak ukur ataupun indikator. Nah, itulah disebut dengan atribusi. Jadi penambahan persepsi kita dengan data, kemudian secara konsistensi, kemudian kita bisa memvariasikan persepsi kita, tapi dengan tetap satu tujuan yang sama. Kayak gitu. Itu merupakan model atribusi dari si Cayley ini sendiri. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita berbicara tentang persepsi, kemudian kita berbicara tentang teori, kemudian berbicara juga tentang atribusi. Nah, kemudian apa sih outputnya nih dari persepsi, kemudian ditambahkan atribusi dari persepsi tersebut? Tujuannya apa? Untuk menghasilkan suatu komunikasi. Kembali lagi, komunikasi. Kenapa sih suatu company, kenapa sih suatu institusi itu butuh marketing? Kenapa sih butuh namanya brand ambassador? Kenapa sih butuh namanya brand eksekutif? Tujuannya apa? Untuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan pertama adalah bagaimana nilainya. Nilai dari suatu company. Nilai dari institusi itu bisa menghasilkan suatu output yang baik. Kayak gitu. Jadi nggak serta-merta tentang suatu profit ataupun revenue, enggak. Tapi bagaimana caranya ekuitas ataupun branding di suatu company ataupun institusi itu baik. Nah, itulah tujuannya brand ambassador marketing. Oke lah, kita berbicara tentang target. Tapi balik lagi, tujuannya divisi-divisi tersebut adalah mengkomunikasikan. Bagaimana sih menggiring persepsi dengan ditambahkan atribusi, tujuannya untuk menggiring persepsi itu tersendiri. Lebih utamanya segmentasinya adalah publik. Tujuannya publik kemudian mengkomunikasikan agar bagus. Nah, kemudian di buku ini dijelasin ternyata ada suatu alurnya ya, alur dari bagaimana sih mengkomunikasikan suatu persepsi ini menjadi lebih baik. Contohnya, di sini ada sender ya. Di sini kita bisa lihat sender. Sender ini merupakan pengirim, atau contohnya aku adalah sender di sini. Nah, di sini aku memberikan suatu persepsi, kemudian meng-create suatu pesan. Kemudian memberikan suatu pesan tersebut, di sini ada penerimanya, receiver. Nah, kemudian dari receiver ini menerima suatu coding ataupun data dari sender, kemudian diolah. Habis diolah, kemudian diterima lagi, lalu ditangkap dan diterima suatu feedback. Nah, ini merupakan looping ataupun suatu sistem yang secara terus-menerus dia akan terulang. Inilah komunikasi yang efektif. Jadi secara terus-menerus. Beda halnya ketika komunikasi dijalankan satu arah. Misalnya saya sender, kemudian ada receiver. Kemudian dari receiver nggak ada feedback ke sender. Itu nggak satu arah. Itu hanya dilakukan satu arah, tanpa adanya looping. Makanya komunikasi yang baik itu adalah yang efektif, kemudian dia ada loopingnya. Dia terus berputar. Nah, dalam mengkomunikasikan ini sendiri nih, penting banget nih, one more important things. Kita perlu banget yang namanya melihat ini nih, suatu obstacle atau suatu hambatan. Apa sih hambatannya? Oke, kita next. Nah, ini hambatan dari komunikasi, penghalaman pengirim. Ini lebih ke teoretikal ya. Jadi gini, aku mencoba untuk menginterpretasikan. Contoh, saya ngomongnya A. Misalnya A, B, C, D, E, F. Kemudian receiver menerimanya A, B, C, D, G, H, I, J. Jadi di sini ada miss-nya.
miss dari penerima atau receiver atau miss dari suatu teknologi. Contohnya tadi kita kan Zoom ya. Zoom sempat ada delay-nya. Jadi ada banyak hal nih. Nah, begitupun juga dalam brand ambassador ataupun brand marketing. Contohnya ya, ini di sampel, ini pengalaman sih. Jadi teman memiliki suatu franchise, jadi dia mengalami suatu kegagalan membaca pasar, kegagalan membaca suatu segmentasi. Orang-orang maunya apa nih? Kemudian dia sempat membuat suatu report, kemudian membuat suatu proposal dan di ACC. Nah, karena kesalahan di awal tersebut, kemudian di ACC, kemudian dana cair, kemudian dia mengimplementasikan suatu proyek, tapi hasilnya nothing. Nah, penting. Jadi di awal, bagaimana cara kita menerima komunikasi, baik lagi informasinya dipastikan benar. Dalam persepsi tersebut harus ada atribusi-atribusi yang saling melengkapi satu sama lain. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memvalidasi. Memvalidasi baru bisa mengkomunikasikan semuanya. Gitu. Nah, ini ada strategi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi secara interpersonal di tempatnya ya, atau pribadi. Baik lagi, tujuannya untuk apa? Untuk membangun tim engagement yang baik. Jadi gini, dalam bukunya Kiniki juga mengajarkan untuk meningkatkan suatu suatu nilai yang baik dalam suatu perusahaan, itu harus dibangun dulu tim engagement-nya. Tim engagement satu sama lain di satu company, di suatu institusi. Tujuannya apa? Tujuannya ketika company tersebut dalam keadaan yang tidak baik atau kurang sehat, pasti sense of belonging, rasa kepemilikan dari seseorang terhadap company tersebut atau terhadap organisasi ataupun institusi tersebut akan timbul. Oh, ternyata company kita lagi nggak baik-baik aja nih, kita harus memberikan suatu effort, kita harus memberikan suatu innovation. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk berkelanjutan sustainability dari company tersebut. Jadi itu penting banget sih. Nah, ini ada empati, redundasi, kemudian waktu yang efektif, deskriptif, masukan atau inputter ya ini. Kemudian mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini lebih tepatnya lebih kuesioner. Jadi kuesioner kayak seperti ya, di example tuh kayak bagaimana sih pelayanan di sini, bagaimana sih orang-orang di sini ramah atau enggak, seperti itu. Jadi meningkatkan suatu tim engagement itu enggak hanya melulu tentang suatu statement, tapi tentang question juga penting. Tujuannya buat apa? Evaluate improvement self, kemudian evaluate dari company to humanity-nya. Nah, tadi kan kita membahas, tadi kan sebelumnya udah dibahas ya tentang komunikasi interpersonal, nah, kemudian dibahas lagi di sini. Jadi kualitas komunikasi interpersonal dalam sebuah organisasi sangatlah penting, tadi kan sempat dibahas ya, karena orang-orang dengan keterampilan komunikasi yang baik telah terbukti dapat membantu organisasi dalam membuat suatu keputusan yang lebih baik. Kemudian untuk mempromosikan dan biasanya orang-orang yang memiliki interpersonal skill yang baik itu bisa lebih cepat dipromosikan kayak gitu, ataupun bisa lebih cepat minimal dia memiliki suatu relasi yang baik di luar dari company. Itu sih yang penting. Karena ya baik lagi, interpersonal skill itu sangatlah penting. Ya nggak harus melulu orang introvert itu nggak memiliki interpersonal skill, enggak. Karena semuanya itu bisa diolah. Baik lagi, persepsi, kemudian diolah menambahkan atribusi, kemudian menghasilkan suatu komunikasi, lalu timbul interpersonal skill yang baik. Jadi seperti itu. Nah, ini ada tipe gaya komunikasi nih. Dari bukunya si Kiniki, kemudian dia mengutip nih, J.A. Waters. Jadi mengutip ada 3 tipe komunikasi style. Assertive, agresif, non-assertive. Assertive ini lebih ke angkuh atau sombong ya. Jadi dia memberikan suatu pushing atau tekanan, tapi nggak secara verbal ya, maksudnya nggak secara langsung. Misalnya contoh, Pak Hasbi nyuruh kita tugas nih, misalnya datang ke kelas, anak-anak kerjain ya, jam 9 selesai. Nah, pushing, tapi nggak secara verbal, maksudnya nggak secara langsung. Jadi dia pushing seperti itu. Contoh simpelnya ya. Kemudian agresif ini dia mengambil suatu tindakan yang sangat
berpengaruh banget ya. Kemudian dia sangat-sangat apa ya namanya, eye contact banget. Contoh, ini lebih tepatnya sih lebih apa namanya, face to face. Contoh, saya sama misalnya Ricky, misalnya sama Ricky. Saya sama Ricky. Ricky nyuruh saya, Satrio, kamu tuh harus ngerjain A, B, C, D, E, F, G. Reportnya harus selesai jam 9 segini. Kalau misalnya nggak bisa, kamu nggak boleh pulang. Kalau misalnya nggak bisa, kamu potong cuti. Atau kamu potong lembur. Jadi dia mengambil kelemahan dan dia mengambil suatu opportunity karena dia memiliki kekuasaan, karena dia memiliki suatu jabatan, karena dia memiliki suatu kasta lah. Makanya dia bisa memberikan suatu push juga, kemudian dia bisa membatasi ruang gerak orang itu. Kemudian ada non-assertive itu dia lebih ke introvert sih jatuhnya ya. Contohnya kayak saya orang introvert tapi mau minta tolong sama orang. Ya udah, tapi by WA. Contoh, Hasna, saya ada tugas nih. Tugasnya A, B, C, D, E. Tolong kerjain ya. Nggak selesai juga nggak apa-apa. Tanpa eye contact, tanpa push, ya udah itu aja. Nah, dari tipe-tipe ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan sih sebenarnya. Ya pastilah setiap tindakan pasti ada kelemahan dan kelebihan. Contohnya kalau asertif mungkin lebih ada yang berpikir, persepsinya lebih termotivasi. Kalau agresif biar lebih cepat. Kalau non asertif mungkin maunya yang santuy. Nah itu balik lagi kepada orangnya masing-masing. Ini kita langsung next ya, karena pola komunikasi organisasi ini tadi sudah dijelaskan di awal. Nah kemudian di sini aku mau jelasin tentang pola komunikasi organisasi pakai gambar. Ada yang tipenya gosip one tells all. Kemudian ada probability, each randomly tells. Kemudian cluster, some tells selected, others most typical. Ini contohnya gimana sih? Kayak gitu kan. Contohnya, misalnya di dalam suatu organisasi. Misalnya di kampus Tiami. Kampus Tiami misalnya saya misalnya Kaprodi. Misalnya saya Kaprodi. Pak Hasbi, tolong kasih tahu teman-teman ya, teman-teman dosen, nanti pertemuan tatap muka sudah mulai berlaku tanggal 1 Februari 2022. Nah, Pak Hasbi cerita nih misalnya nih, sip, berarti benar. Nah, Pak Hasbi cerita nih, bergosip nih ceritanya sesama teman dosen, sesama rekan dosen, dengan bahasa yang sama, dengan komunikasi yang sama, dengan persepsi yang sama, dengan atribusi yang sama. Nah, dari gosip tersebut Pak Hasbi bercerita kepada A, B, C, D, F, G. Jadi K, J, H, I ini adalah teman dosennya Pak Hasbi. Jadi ini Pak Hasbi A dan ini teman dosennya Pak Hasbi. Jadi dari Pak Hasbi sumbernya memberikan suatu informasi langsung. Kayak gitu. Nah, lain halnya dengan gambar yang ini. Probability each randomly tells others. Contohnya Pak Hasbi ini atasan. Pak Hasbi bercerita kepada Aswan dan kepada misalnya Miga. Nah, Aswan dan Miga. Nah, Pak Hasbi mendelegasikan nanti ya kasih tahu ya Hasna, Aswan, Miga kepada teman-temannya. Jadi di sini ada rantainya. Jadi nggak seperti gosip, tapi dia memiliki rantai ataupun delegasi. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa speech communication. Kayak gitu. Jadi jadi komunikasi ini nggak melulu gosip, enggak, tapi bisa spirit communication berdasarkan hierarki struktur kepengurusan. Kayak contohnya kayak kampus Tiami kan juga ada kantor pusat, kemudian ada kampus A, B, C, D, F, G. Kan nggak melulu dong soal dosen kasih tahu dong gosip ini enggak. Tapi dia ada delegasinya biasanya. Dari kampus pusat mendelegasikan ke kampus C, kampus A, kampus B, kampus ini. Gitu. Nah, di sini ada klaster. Klaster ini berdasarkan tipografi atau berdasarkan wilayah. Jadi contohnya kampus pusat, kampus A memberikan komunikasi kepada C, case close. Kampus D, case close. Kemudian kampus F, karena kampus F ini memiliki some type of division ataupun memiliki banyak divisi, maka dia harus mendelegasikan komunikasi ini kepada divisi-divisi yang lain. Kayak gitu. Jadi lihat
tipografinya, lihat strukturnya. Seperti itu. Next. Informasi strategis dan asimetris. Jadi dalam mengkomunikasikan itu sendiri juga sebenarnya ada informasi yang strategis. Tujuannya buat apa? Buat dipantau, buat mengetahui nih dan kemudian memvalidasi nih apakah komunikasi itu perlu ditindaklanjutin, perlu dilanjutkan atau hanya diputus lalu dievaluasi. Itu sih. Nah, dari informasi-informasi tersebut kan ada bersifat asimetris alias nggak beraturan ya. Nah, kemudian informasi asimetris ini sebenarnya bisa dirangkum, bisa scope-nya bisa dikecilin dengan suatu data. Datanya ini dari mana? Dari kuesioner bisa, kemudian research bisa, kemudian hal apapun bisa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan nilai ekonomis. Nilai ekonomis ataupun nilai revenue untuk company ataupun institusi. Jadi ini masih relate ya. Dari komunikasi, kemudian informasi, kemudian persepsi terhadap company. Dinamika komunikasi modern ini lebih dibahas tentang cara kita menggunakan suatu mediasi, lebih tepatnya. Jadi bagaimana misalkan nih complexity of problem sama richness. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Contoh complexity ini of problem ini adalah sumbu X. Nah ini kalau digambarkan paling interaktif itu menggunakan video conference ataupun telepon. Mungkin menggunakan biaya dan mungkin menggunakan suatu device yang mahal ataupun device yang sangat memakan biaya dan waktu. Di sini makanya richness of communication medium. Hal yang banyak dihabiskan. Kemudian complexity ini adalah sesuatu hal yang rumit. Mungkin nggak semua orang bisa menggunakan video conference. Mungkin nggak semua orang bisa menggunakan telepon. Makanya di sini dia paling atas interaktif media. Tapi di sini paling banyak menghasilkan suatu komunikasi, informasi yang baik. Di sini adalah telepon dan video conference. Kayak gitu. Next. Nah, dari apa namanya komunikasi tersebut kemudian akan menghasilkan suatu motivasi. Kita akan belajar motivasi. Motivasi ini langsung di skip aja ya. Untuk motivasi ini tujuannya itu untuk menghasilkan suatu apa? Work performance. Nah, dari motivasi ini sendiri akan menstimulus dari peluang dan juga kemampuan atau ability. Oke, lanjut aja. Nah, aku lanjut ke gambar ini aja ya, karena yang sebelumnya itu merupakan rangkuman dari sini. Dari persepsi, komunikasi, kemudian menghasilkan suatu informasi, kemudian kita akan memiliki suatu motivasi hidup, alias motivasi dalam bekerja. Tujuannya apa? Memetakan. Contohnya, saya Niga, Hasna, tujuan kerja di sini buat naik gaji. Tapi belum tentu, misalnya Rido, Sukma, Adit, saya kesini buat naik jabatan. Kayak gitu. Motivasi dalam kebutuhan itu setiap orang berbeda-beda. Nah, makanya nih Maslow need hierarchy. Jadi Maslow ini memiliki suatu teori. Teorinya dia itu memiliki 5 dasar. Berdasarkan psikologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Jadi Maslow ini menggambarkan bahwa orang-orang itu memiliki motivasi itu tuh ada 5 yang perlu. Nah, baik lagi, misalnya saya memiliki motivasi kerja itu tujuan buat naik gaji. Naik gaji itu tujuannya buat apa? Psikologi biar nyaman, terus kemudian cinta ya kan, kali aja dengan ini kita menimbulkan rasa cinta gitu ya, cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap belajar kayak gitu. Nah, kemudian ada teori Elder ini lebih ringkas lagi nih. Dia ada yang eksistensi, kemudian relatedness sama growth. Jadi bagaimana sih caranya dia ini dari adanya kebutuhan yang signifikan, kemudian ada pengembangan diri kayak gitu. Lanjut ya. Masih on ya Pak? Oke, siap. Nah, kemudian dari teori motivasi itu sendiri, dari teorinya si Maslow tadi,
teorinya McLean ini merangkum atau menyederhanakan kembali. Jadi ada orang yang membutuhkan suatu motivasi, tujuannya mendapatkan suatu pencapaian atau need achievement. Kemudian ada orang yang memiliki motivasi, tujuan ada need affiliation. Affiliation itu menambah suatu relasi, menambah suatu sekutu, kemudian menambah suatu suatu teman ataupun tujuan hidup tapi yang bersamaan. Kemudian need power ini kekuasaan ataupun suatu kekuatan prestasi. Jadinya dia punya power. Contoh atlet kan privilege banget ya. Atlet contohnya tuh yang lagi si Butet kemarin kan dia dapat privilege banget, dapat duit 5 miliar, kemudian endorsement dari Joko Widodo, kemudian banyak banget deh karena dia prestasinya baik, karena dia punya power. Nah, motivasi itulah yang penting. Gitu. Ini teori yang tadi, kemudian disadur lagi ke sini. Ini kita lanjut aja ya, karena sama aja sih the same like that dari yang sebelumnya. Nah, semua teori konten memiliki suatu kelemahan yang memiliki kelemahan internal. Mereka tidak mengungkapkan apapun tentang teori motivasi yang sebenarnya. Orang mungkin dimotivasi oleh kebutuhan yang sama, tetapi memilih tindakan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya. Meninjau teori kebutuhan sebelumnya, lebih baik menganggap bahwa kebutuhan manusia beroperasi dalam hierarki dan kontinu fleksibilitas. Kemudian kita juga harus berhati-hati untuk tidak menyamakan motivasi. Oke. Sorry, aku agak textbook banget ya. Jadi meninjau teori-teori kebutuhan yang sebelumnya, ini saya rewind lagi, menunjukkan teori-teori motivasi sebelumnya. Jadi harus, karena orang-orang tersebut itu memiliki motivasi hidup yang berbeda pertama, kemudian background yang berbeda, kemudian persepsi yang berbeda, informasi yang didapatkan juga berbeda. Contohnya institusi Siami yang kita tahu pajak, institusi Siami yang kita tahu adalah administrasi fiskal. Sistemnya adalah administrasi bisnis, itu yang kita tahu. Tapi orang belum tentu itu. Orang belum tentu tahu itu. Orang itu mungkin taunya, ternyata ada kelas karyawan. Ternyata gue bisa lulus cepat. Ternyata biayanya terjangkau. Motivasinya adalah cepat kuliah di situ, kuliahnya cepat selesai, beres, dapat ijazah, cum laude, selesai. Terus ada juga, ternyata mau ngambil ilmunya nih di pajaknya, di bisnisnya. Motivasinya semuanya berbeda. Nah, tadi kan dijelasin kan, berdasarkan motivasinya itu berbeda. Karena kondisi individu itu merasakan kebermaknaan yang dialami, kemudian tanggung jawab pengalaman dan pengetahuan tentang hasil. Jadi, nggak melulu tentang motivasi itu, tentang naik gaji ataupun apa, enggak. Tapi tentang kebermaknaan dalam berproses dari individu tersebut. Kemudian tanggung jawab pengalamannya dia, kemudian pengetahuan tentang hasil. Nah, baik lagi pengetahuan. Pengetahuan itu dari mana? Informasi. Informasi itu dari mana? Komunikasi. Komunikasi itu dari mana? Persepsi. Persepsinya ditambahin atribusi. Back to basic. Jadi kayak gitu. Nah, karena tadi kita memiliki satu motivasi, pasti kita ada harapan. Bagaimana harapan-harapan itu bisa didorong oleh persepsi, kemudian harapan itu bisa didorong oleh suatu kemampuan untuk mengartikulasikan hingga kita bisa tahu nih konsekuensinya dari harapan itu misalnya nggak tercapai, motivasi kita masih bisa kita pegang nggak nih? Nah, itu adalah tujuan dari teori harapan motivasi. Nah, di gambar ini nih ada gambar ada gambar nih. Jadi orang bekerja keras banget nih. Orang-orang bekerja keras, kemudian dia kemudian performance nih. Kemudian dia performance, kemudian di sini dia ada works result. Jadi hasilnya ternyata baik atau enggak. Nah, teori pengharapan dari Viktor Fromm ini digambarkan orang yang melakukan pekerjaan terus-menerus karena dia termotivasi, dia akan mendapatkan suatu achievement ataupun task performance. Habis task performance, dia akan menghasilkan suatu result. Pekerjaannya itu baik itu benar, baik itu salah, ataupun baik itu bisa dievaluasi, kemudian bisa diimprovement. Nah, si teori pengharapan Viktor Fromm.
Jadi baru tahu nih ya teman-teman sekalian. Jadi yang namanya motivasi tersebut itu ada namanya teori pengharapan motivasi. Tujuannya buat apa? Buat mengetahui nih harapan seseorang itu dari motivasinya untuk bekerja itu apa sih? Baik lagi tadi ada mau jabatan, gaji, kekuasaan, relasi, commonly seperti itu. Nah, si Porter sama Lawler diperluas lagi nih. Dia ada yang menggambarkan ada intrinsic reward, ada extrinsic reward. Nah, beda lagi nih. Tadi kan kita hanya tahunya itu kan sebagai resultnya. Kemudian kita harus tahu nih rewardnya. Ada yang bilang kalau kita bekerja, reward kita adalah kita nambah ilmu. Nah, kita bekerja, kita nambah interpersonal skill. Belum tentu orang lain mau. Ada juga dia yang mau extrinsic reward berupa berupa bonus, kemudian berupa tunjangan, kemudian berupa biaya-biaya yang lainnya yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi banyak orang yang berpikir, wah, gue harus bisa dapat intrinsic reward, gue harus dapat extrinsic reward. Nah, ini lebih penting lagi nih. Jadi ketika kita berpikir tentang reward ya, Pak Hasbi dan teman-teman semuanya, contohnya kita belajar tentang teori keseimbangan motivasi. Contohnya, saya bekerja di pabrik A. Di pabrik A ini saya udah bekerja mati-matian, lembur gitu ya. Cuma saya digaji, misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Itu akan menimbulkan inadequate motivation. Jadi motivasi saya akan miring sebelah. Gitu. Jadi motivasi miring sebelah, otomatis work performance akan berkurang. Kayak gitu. Begitupun sebaliknya, ketika reward-nya dilebihkan, motivation-nya akan naik. Kemudian work performance-nya juga akan timbul naik. Gitu. Nah, sebenarnya ketimpangan tersebut itu tidak baik. Karena sesuatu hal yang berbeda itu tidak baik. Makanya perusahaan itu memberikan satu balancement. Jadi kayak mungkin kita bekerja dikasih lemburan sesuai dengan kontrak kerja. Jadi di awal ada fair-fairan lah dari HR-nya terhadap employment-nya seperti apa. Nah, itu penting nih. Tujuannya apa? Untuk memperhatikan ini teori keseimbangan motivasi agar motivasi dari employment tersebut itu baik di satu company. Soalnya saya pernah, ini cerita sedikit ya. Saya pernah dulu bekerja nggak bekerja sih, maksudnya saya pernah mengaudit di satu pabrik di daerah Bogor ya. Kemudian di pabrik tersebut itu sangat miris sekali. Mereka bekerja lembur berapapun overtime, 1 hour, 2 hours, kemudian 3 hours, 4 hours, 4 jam, itu hanya dibayar Rp3.000. Wow, itu sangat inadequate motivation. Jadi turnover karyawannya di sana sangat cepat, sangat tinggi. Jadi orang resign itu udah biasa. Karena apa? Karena inadequate motivation-nya itu nggak dijaga. Ya bayangin aja, kita kerja mati-matian buat perusahaan. Lembur 4 jam, 3 jam, 2 jam, dibayar cuma 3.000. Dan resikonya juga ada. Apakah personality itu orang mau bertahan? Belum tentu. Ya, balik lagi, ini inadequate motivation. Bagaimana mempertahankan equity-nya? Equity dari motivasi personality terhadap company. Kayak gitu. Jadi nggak melulu soal company harus revenue baik lagi kan, company nggak harus revenue enggak, company nggak harus profit, ya boleh lah profit revenue boleh, cuma harus lihat dari posisi dari personality atau humanity dari di dalam company itu sendiri. Aku bilang tadi important things biar ada sense of belonging-nya, seperti itu sih. Nah, tadi kan yang tidak dibahas, nah akan ada dinamikanya nih, makanya kan ada turnover karyawan yang tinggi kalau misalnya motivation-nya nggak dijaga. Kayak gitu. Oke, nah tadi karena ada motivasi dan persepsi, kemudian ada teori pengharapan, kan ada umpan balik nih. Company akan nanya nih,
kira-kira kenaikan gaji berapa persen ya di tahun ini? Kira-kira karyawan ini naik jabatan atau enggak ya? KPI-nya akan naik atau enggak ya? Kayak gitu. Jadi ada umpan balik atau feedback-nya. Kayak gitu. Ini akan mau dipahami di sini. Nah, model pemrosesan kognitif dan umpan kerja ini kita langsung skip aja karena terlalu apa ya namanya? Teoritikal. Nah, untuk mempersingkat waktu ya Pak Hasbi dan teman-teman sekalian, bukti tentang motivasi ini langsung aja. Ini langsung di skip. Oke. Sebelum bahas tentang penghargaan, karena tadi ada teori umpan balik, pasti kan teori umpan balik itu kan ada positif dan negatif, plus dan minus. Oh, 10 minute live. Oke. Aku akan split up. Jadi, teori umpan balik itu tujuannya buat menghasilkan suatu hal yang positif atau negatif. Tujuannya buat apa? Untuk diproses. Proses dari company to personal, dan personal to company. Ada timbal baliknya, feedback-nya. Baik lagi ya, tujuannya untuk mengkomunikasikan. Kayak gitu. Next. Nah, dari situ sendiri akan menghasilkan suatu reward nih. Reward buat company apa sih? Karena reward company, orang akan bekerja terus-menerus nih, bekerja giat, tujuannya buat apa? Baik lagi, profit revenue buat company. Nah, itu bilang. Nah, dari company sendiri kasih ke karyawan apa? Nah, karena kerja kalian bagus, saya naikkan gaji kalian sebesar 10%. Gitu. Karena kerja kalian bagus, saya akan ngajak kalian jalan-jalan ke Lombok, ke Labuan Bajo. Jadi, ada feedback nih. Ada suatu sistem penghargaan. Baik intrinsik dan intrinsik tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, tadi kan ini ada dibahas tuh. Intrinsik dan intrinsik. Nah, penting juga nih yang harus diketahui. Intrinsik, reward-nya itu berupa apa? Mungkin ya, dari company itu sendiri menyekolahkan atau mengkuliahkan di Setiami ini. Karena di Setiami bagus nih pajaknya. Mungkin aja di situ. Kemudian dibekalin brevet juga di Setiami. Kayak gitu. Jadi itu merupakan suatu intrinsik atau nilai interpersonal yang lebih ditambahkan lagi dari individu sendiri. Biar ada nilai value-nya individu tersebut. Lanjut. Lanjut aja. Kita lanjut. Ini model umum sistem penghargaan organisasi. Kita lanjut aja ya. Nah, motivasi ini diarahkan tujuannya untuk proses pengembangan dan penetapan tujuan yang berkelanjutan yang dibentuk oleh individu terhadap apa yang telah mereka rasakan. Baik lagi tadi ya. Jadi tujuan dan motivasi untuk bekerja ini adalah untuk menghasilkan tujuan mereka apa sih buat bekerja di company ini? Tujuannya apa gitu loh. Tujuannya apa? Ada yang mau gajinya doang, ada yang buat hai doang, ada yang buat jalan-jalannya doang, ada yang buat jabatannya doang, kayak gitu. Nah, di sini ada notes. Pekerjaan terberat seorang manajer mungkin akan membalikan orang-orang yang kehilangan motivasi dalam berkontribusi positif bagi organisasi. Nah, makanya nih bagi manajerial, supervisor, team leader, kemudian director, kemudian top management level ke atas, penting banget memahami motivasi bekerja, persepsi bekerja. Nah, dosen pun, guru pun, lecturer pun itu penting memahami motivasi. Misalkan di awal kan ditanya ya, kalian kuliah di Setiami itu buat apa sih? Gitu kan. Kalian kuliah di Setiami itu tujuannya buat apa sih? Kayak gitu kan. Ada yang buat saya nanti buat di nikahan undangan biar ada gelarnya SAP gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi motivasinya dibalikan lagi. Jadi di awal itu biar ditekankan motivasinya itu apa. Tujuannya buat apa? Buat personalnya. Personal to work-nya, personal to improvement-nya seperti apa. Next, selesai. Mungkin itu aja pasti pembahasan dari buku Kiniki Angelo tentang bagaimana persepsi. Luar biasa, Aswan Satrio Baikuni ya. Nah, ini luar biasa ini bukunya, luar biasa yang menyampaikannya juga sudah menguasai ya. Terus sangat kagum. Tapi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sedikit tanyakan ya. Seperti tadi tuh teori persepsi ya. Oh ya, sebelum ini ada lagi satu cerita kita ya. Mungkin nanti juga boleh kalau mau bertanya, tapi simpel aja. Karena waktu juga terbatas ya. Itu mengenai tadi persepsi ya. Tadi ada beberapa macam persepsi ya. Tadi ada yang cepat menyimpulkan, ada yang ada 3 berapa tadi persepsi ya? Ada 5. 5 ya. Ya, ada closure, ada continuity, ada proximity. Proximity ya.
Nah, ini Ya, pertanyaan saya sebenarnya bersama nih dengan yang gaya komunikasi juga ya. ya, Eh, apakah mungkin ya seorang itu tidak selalu pada posisi misalkan nih, bisa jadi dia kadang-kadang di closure, kadang-kadang di proximity, kadang-kadang continuity. Apa apa apakah seorang itu bisa apa namanya dia bisa bermacam-macam ataukah sudah dipastikan oh dia pasti selama-lamanya proximity dia pasti sama-sama apa closure gitu ya. oh, oke. Eh, jadi gini, terima kasih Pak Hasbi sudah bertanya dan sudah menanggapi. Jadi bagus banget pertanyaannya. Apakah setiap orang itu persepsinya itu harus beragam? Maksudnya di dia bisa proximity ditampur dengan closure, dia kemudian continuity ditampur, itu possible banget, itu memungkinkan sekali. Jadi karena saya bilang di awal, karena persepsi itu multivariabel, jadi dia bisa menggabungkan beberapa penilaian, beberapa sudut pandang terhadap objek, subjek, dan company ataupun institusi. It's possible. Oke. Berarti itu ya. Sebenarnya bersama nih tadi gaya komunikasi juga seperti itu ya. Jadi tadi ada apa tuh 3 ya gaya komunikasi ya. Ya, Yang nah sepertinya juga tidak membuka apa namanya tidak membuka apa ya mungkin bisa jadi dia ketiga-tiganya atau mungkin ada yang dominan kali ya dari ketiga itu mungkin ya, ada satunya yang dominan gitu ya. Terus sama teori ini siapa tadi Maslow ya, mengenai Maslow. apa yang paling tinggi itu self actualization ya. Nah, Yes, kalau actualization. dalam teori Maslow itu kan paling tinggi itu dia tujuannya itu bisa mengaktualisasikan dirinya gitu ya. Diri, Nah, betul. apakah mungkin ya, mungkin ada teorinya siapa gitu ya, tuh posisinya tuh bukan segitiga piramid ke atas, mungkin bisa jadi kotak ya dengan posisi tidak berupa tingkatan-tingkatan hierarki tapi berupa horizontal ya. Artinya apa? Dia satu sisi dia self actualization, dia juga love juga, dia juga mungkin ada yang apa psikologi juga gitu. Mungkin bisa juga kali ya seperti itu ya nanti ya. Jadi Oh, itu secara ada, bersamaan gitu loh. Nah, di satu sisi dia ada. mengaktualisasikan dirinya, di satu sisi dia juga love juga gitu kan, satu sisi psikologinya juga. Jadi bukan hanya apa semua itu dia apa namanya menjadi satu Berjenjang. kesatuan gitu ya. Nah, Ya, mungkin bisa juga seperti itu ya, Wan ya. ya Mungkin bisa nanti Pak, bisa. Aswan bisa bikin teori kayak gitu kan. Aduh, kalau saya bikin teori nanti Bikinnya bingung Pak, kotak study ya, journalnya bukan dulu nih Pak. segitiga lagi tapi kotak itu Bukan segitiga bentuknya horizontal gitu ya horizontal Pak. ya. Oke, oke. Oke. Nah, Ngerti, ngerti, ngerti. Ini mm, saya mau tanggapin Pak, kenapa sih Maslow membuat suatu hierarki tersebut ya? Karena pada umumnya emang paling tertinggi menurut Maslow, karena penelitiannya dia mungkin di Eropa ya Pak, ataupun di Amerika, self esteem itu paling atas. Karena kan habis love itu self esteem. Love ini kan nomor 2, kemudian self esteem. Self esteem ini kan aktualisasi diri ya. Ini kenapa paling atas? Mungkin karena self esteem sendiri ini bisa meringkas atau memaknai diri seseorang karena dia sudah mendapatkan suatu love, kemudian dia mendapatkan suatu psikis yang baik, psychological, karena psychological paling bawah. Yang baik, kemudian dia bisa mengembangkan dirinya. Itu menurut versinya Maslow. Nah, kalaupun ada teori yang menyebutkan motivasi itu nggak harus segitiga, itu ada teorinya. Ada yang berbentuknya itu seperti kurva, itu ada yang berbentuk horizontal dan vertikal itu ada. Nah, cuman di bukunya ini mungkin dibahas hanya Maslow-nya aja dan berbentuknya piramida. Tapi sebenarnya kalau yang saya baca di beberapa teori motivasi ada. Nah, cuman untuk nama teorinya saya belum kulik lagi, begitu. Oke Aswan, sebenarnya sangat menarik ya, apalagi terus terang saja saya juga apa namanya yang memiliki background syariah ya, sebenarnya ada juga apa namanya seperti persepsi ya dalam perspektif syariah, tapi ini bahkan panjang lagi ya. Kalau saya mungkin nanti di lain waktu ya Wan ya, karena juga Boleh? apa namanya ini kita keterbatasan waktu ya. Terima Ya. kasih banyak Asman Satrio Baikuni SAP ya atas kehadirannya. Oke, kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh.
Aswan, terima kasih Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.